batin pada hakikatnya. Jadi kita masuk ini ke dalam makam arifu billah. Itu. Jadi begitulah orang yang sudah akrab dengan Tuhannya, tidak ada lagi yang dipandangnya kemana saja, tetap dia berhadapan kepada Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Itulah yang menghidupkan di seluruh alam semesta. Nah itu. Jadi langsung sudah kita ke sana. Nah itu. Kita langsung menyerahkan diri kepada wajahnya dan kepada zatnya. Wajahnya, kodrat, bergerak, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata, ini wajahnya, sifatnya, atau kelakuannya, atau nurnya. Nah itu. Nah kemudian zatnya, dirinya itu yang hidup, yang tidak bisa mati. Itulah hidup yang kekal dan abadi. Itulah zat yang Maha Suci. Itu maka dia bakal, dia kekal. Nah, kemudian tampak penyerahan diri kita ini, itulah yang menjadi jiwa kita. Itulah nyawa kita. Nah, maka dikatakan jiwa kita itu suci. Nah, itu yang suci tadi, wajahnya, wajah zat itu yang suci. Itulah diri kita, itulah apa? Jiwa kita. Nah, yang hidup itu rahasia kita. Yang hidup itu zat Allah itu rahasia kita. Nah, kenapa rahasia? Dia bilang diri Tuhan itu mengatakan dirinya itu rahasia. Dijelaskannya dalam hadis qudsi. Apa kata diri Tuhan itu? La insanu sirri wa ana sirruhu. Nah, itu kata dia kan dalam hadis qudsinya. Bermula insan itu, mana insan itu jiwa kita tadi. Rahasiaku dan aku pun rahasia. Jadi diri Allah itu rahasia insan dan insan itu rahasia Allah. Itu. Jadi diri Allah itu adalah rahasia diri kita. Insan itu adalah jiwa kita. Ihsan itu adalah ruhani kita ataupun hati kita. Dan manusia itu adalah badan kita. Nah, jadi siapa kita yang sebenarnya? Nah, nampak juga. Jadi siapa yang jelas itu? Kita yang jelas atau Allah yang jelas? Nah itu. Maka nyatalah Allah itu. Nah, baru kita bisa menyembah Tuhan. Nah, itu kalau sudah kenal sudah kita kepada zatnya. Mana zatnya? Itulah yang hidup di semesta alam. Kenal kepada wajahnya. Mana wajahnya? Yang bergerak, menggerakkan seluruh manusia, yang memberikan kehendak kepada manusia, yang memberikan ilmu kepada manusia, yang memberikan pendengar kepada manusia, yang memberikan penglihat pada manusia, dan mencatatkan lidah manusia. Ini wajahnya ataupun sifatnya. Nah, kemudian asmanya mana asmanya? Asmanya itulah menjadi hati manusia. Itu mata hati, coba dengar. Coba periksa hati itu apa di depannya. Ada pernah berhenti siang dan malam Allah, 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 Allah. Ada berhenti? Tidak. Itu. Coba, ini menunjukkan dia asma Allah. Jadi tidak saja di hati Allah Allah itu ya. Jadi dipertunjukkan oleh Al-Quran. Gitu. Apa kata Al-Quran? Summa yatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Kalau dilengkapkan makna itu diambil pangkal ujung aja dia. Masyarakatlah dari kulit kamu hingga hati kamu katanya. Padahal tidak. Dilengkapkannya maknanya itu. Summa yatalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tatapkanlah dan masyarakatlah dari kulit kamu, daging kamu, darah kamu, urat kamu, tulang kamu, sumsum kamu dan hati kamu zikir Allah Allah. Ini semua lapisan tubuh kita berzikir. Menyebut Allah. Karena dia asma. Karena dia asma. Petunjuk Al-Quran. Jangan sunnah itu cukup. Nah, ini di situ kita bisa bingung kalau kita tidak paham. Kenapa? Maka Allah dan Rasul tidak sejalan. Nah, gitu. Allah menunjukkan dari kulit sampai ke kalbu. Kita coba, kita laksanakan, tidak bisa. Tidak bisa. Kita zikirkan dulu kulit.
habis kulit ke daging, dari daging ke darah, dari darah ke... Nggak bisa. Jadi yang bisa, kita mengikut sunnah Rasul. Bagaimana? Kalbu dulu. Kalbu dulu penuhi kalbu. Nah itu. Penuhi sebanyak-banyaknya zikrullah itu. Penuhkan. Sudah penuh, dia melimpah ke sumsum. Penuh di sumsum, melimpah ke tulang. Dari tulang melimpah ke urat. Dari urat melimpah ke darah. Dari darah melimpah ke daging. Dari daging barulah melimpah ke kulit. Baru betul. Yang dikatakan Al-Quran tadi, summayat talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tatkala masyarakatlah dari kulit kamu, daging kamu, darah kamu, urat kamu, tulang kamu, sumsum kamu, dan hati kamu zikir Allah. Nah, jadi Allah menuju dari luar ke dalam. Tapi tidak bisa kalau kita laksanakan. Kalau tidak ikut Rasul dari dalam keluar. Baru bisa. Nah, jadi siapa diri kita? Asma Allah. Nah, jadi hati dia mengaku Allah. Sumsum mengaku Allah. Tulang mengaku Allah. Urat mengaku Allah. Darah mengaku Allah. Daging mengaku Allah. Dan kulit mengaku Allah. Di mana tempat syaitan menumpang? Ada? Coba sah. Ada mana? Tidak ada kan? Nah, maka itulah yang dikehendaki ataupun yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sabdanya, qalbu mu'minin baitullah. Hati orang yang beriman itu rumah Allah. Berani dia dekat lagi ke sudah rumah Allah itu berdiri. Berani dekat syaitan itu. Ada. Coba. Macam mana coba? Jadi kalau sudah ini berlaku, asma Allah. Coba periksa. Ada kira-kira yang bisa disentuh neraka itu? Ada? Dari mulai kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum, kalbu, ada yang disentuh neraka? Padam pun neraka itu. Karena itu asma Allah semua. Nah, jadi inilah yang dimaksud Al-Quran itu. Bukan kita nanti sesudah ke kubur sana baru kita kembali kepada Allah. Yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu kata Allah yang datang dari Allah itu kembali ke sekarang ini kita pulangkan. Bisa kita pulang kepada Allah apa tidak sekarang ini? Kalau tadi bisa pulang sampai kapan pun bisa pulang. Nah apa yang sudah ke kubur sana? Akan ada harapan lagi pulang enggak? Pulang pun lebih sesat. Sekarang inilah kalau kita mau pulang yang benar, menjalani ihdinas shiratal mustaqim untuk mendapatkan ridha Allah sekarang ini kita pulangkan. Pulang kita sekarang kepada Allah. Sekarang kita berada di af'al Allah. Sekarang ini af'al Allah. Tubuh kita ini macam mana? Bisa kita pulang? Kemana pulangnya? Kepada Allah, kepada zat Allah, sesat. Nah itu. Kemudian hati kita asma Allah, kemana kita pulang? Kepada zat Allah, neraka. Nah contoh. Yang mempergunakan jasmani menghadap kepada zat Allah Nabi Musa, macam mana? Terbakar kan? Terbakar. Habis jadi abu. Neraka. Kemudian berdasarkan malaikat, panglima malaikat Jibril ikut sama Nabi kita Muhammad SAW perjalanan Mi'raj untuk menghadap kepada zat Allah sampai Sidratul Muntaha, terbakar. Tidak bisa. Berdasarkan jasmani, rohani untuk menghadap kepada Rabbani, tak bisa kita harapkan. Itu semua terbakar. Kecuali kita mendapatkan diri nurani, baru kita bisa menghadap kepada Rabbani. Nah ini maka langsung kita menyerahkan diri ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasul langsung kepada alam nurani. Nah ini jadi baru kita bisa menghadap kepada Rabbani. Nah itu. Jadi kembali dia jasmani ke mana?
hanya kepada rohani. Coba lihat kafiat. Ada saudara pernah belajar kafiat kan? Wah, ada tuan-tuan sudah ahli dalam kafiat ini. Ya kan? Coba lihat kafiat tarikat Naqsabandiyah. Yang pertama menghimpunkan pengenalan pada hati sanubari. Coba. Ada kita punya badan begitu. Ada punya kepala, ada punya badan, ada punya tangan, ada 2 kaki. Tidak ada. Yang ada hanya hati sanubari. Itu yang ada. Siapa hati sanubari? Asma. Udah pulang. Nah, itu. Lalu yang kedua, mengantarkan ingatan pada zat Allah yang Maha Suci. Mana zat yang Maha Suci? Ingatan yang mana yang ditetapkan kepada zat yang Maha Suci? Itulah syarat kita berjalan. Nah, itulah syarat berjalan. 2 inilah syarat berjalan. Berjalan ke mana? Menuju kepada zat Allah. Allah, 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 Allah. Nah, itu kita berjalan. Atau untuk menuju kepada keridaan Allah ilahi anta maksudi wa ridaka maksud. Nah, itu. Nah, jadi kemudian sesudah semua ini kita serahkan diri kita tadi kepada wajah Allah, dan wajah Allah itu langsung kepada zat Allah. Nah, itu. Nah, jadi sesudah badan jasmani kita tadi sudah pulang kepada asma Allah. Nah, itu. Maka asma Allah itu pulang dia kepada wajah Allah. Yang laisa kami sulusun. Itu jalannya. Dan bisa langsung pada zat Allah. Allah cuma ajak ke asma. Pulang. Coba lihat tabiat. Adakah menghimpunkan pengenalan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada. Itu. Kita menghimpunkan pengenalan hanya kepada hati sanubari. Nah, kepada asma. Jasmani kita pulangkan asma. Asma. Nah, baru kita pulangkan kepada wajah Allah yang melaisarkan misli syaitan. Sudah sampai kepada wajah Allah yang melaisarkan misli syaitan otomatis. Nah, itu. Ini sudah huwa ma'akum aina ma kuntum. Akhirnya baru la maujudun illallah. Baru kembali dia kepada zat yang Maha Suci. Baru tinggal wujud semata-mata. Itu tinggal zat semata-mata. Kalau sudah sifat itu kembali. Nah, itu jalannya. Karena kita berasal daripada zat kepada sifat, dan sifat ke asma, dan sifat ke af'al. Nah, tentu saja ikut jalan itulah baru mendapatkan jalan yang lurus. Dari af'al ke asma, dari asma ke sifat, dari sifat kepada zat. Nah, itu. Nah, jadi baru kita bisa menyembah Tuhan. Baru bisa kita salat. Karena zatnya sudah jelas, sifatnya sudah jelas, asmanya sudah jelas, dan af'alnya sudah jelas. Nah, itu. Jadi yang disembah siapa? Allah. Nah, Allah tak bisa disembah. Allah cuma dipuji cuma. Allah tidak bisa disembah. Allah hanya bisa dipuji. Kenapa? Karena Allah itu namanya. Allah itu punya asma'ul husna. Tak ada disembah, hanya dipuji. Nah, jadi yang disembah itulah zatnya yang Maha Suci. Itu yang disembah. Nah, itu. Karena dari situ asal kita ke sana kita akan kembali. Nah, itu kita menyembah kepada asal kita kembali. Karena menyembah itu kita untuk melaksanakan jalan pulang. Yang menyembah siapa? Sifatnya yang suci. Yang mana sifatnya? Itulah ilmu. Nah, itu. Ilmu itu yang berserta dengan kudrat dan iradat. Nah, itu. Dan basar. Dan basar kalam dan sama. Nah, itu yang menyembah. Karena dia punya kekuatan, kudrat dan iradat. Dan ilmu itu mengetahui. Kalau tak ada ilmu macam mana menyembah? Itulah yang menyembah.
Kemudian yang dipujinya baru asmanya yang maha besar. Allahu Akbar. Nah, itu yang dipujinya. Yaitu Allah yang maha besar. Dia memuji namanya. Itu puji kadim bagi kadim. Tuhan memuji dirinya sendiri. Nah, itu salah itu. Kemudian baru yang keempat yang dipersembahkan. Apa yang dipersembahkannya? Harta kekayaannya. Mana harta kekayaannya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Maksudnya Allah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi antara keduanya. Apa isi 7 lapis langit? Api dan angin. Apa 7 lapis bumi? Air dan tanah. Maka dijadikan Allah. Ini kita Adam. Ini Adam. Inilah kita anak cucu Adam. Dijadikan oleh Allah daripada tanah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita daripada bumi. Nah, bagaimana dia mempersembahkan? Sifat tadi wajah Allah itu mempersembahkan kepada zatnya. Ini yang persembahkan kekayaannya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka berdiri. Allahu Akbar siapa? Itu adalah darah kita dipulangkannya kepada api. Karena api yang berdiri. Kepada kita darah. Kembalilah diri kita ke api. Darah kita itu. Waktu mengatakan berdiri Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar. Kembalilah asal diri kita itu daripada angin. Itu orang kembalilah ke angin. Nah, kemudian Allahu Akbar sujud. Diri kita itu tulang berasal daripada air. Kembalilah dia ke air. Allahu Akbar duduk. Daging kita asal daripada tanah. Dan kembalilah ke tanah. Jadi kita tidak punya tubuh lagi. Daging kita pulang ke tanah. Allahu Akbar. Tulang kita pulang ke air. Allahu Akbar. Urat kita pulang ke angin. Allahu Akbar. Dan darah kita pulang ke api. Allahu Akbar. Ini yang dipersembahkan oleh sifat. Ini kekayaan. Bukan hamba ini bisa menyembah Tuhan. Hamba ini yang dipersembahkan. Yang disembah adalah zatnya yang suci, maha suci. Yang menyembah sifatnya yang suci. Yang dipujinya asmanya yang maha besar. Yang dipersembahkan adalah perbuatannya yaitu kekayaannya yang maha kaya. Badan jasmani kita. Ini katakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi jelas kan? Jadi ada salat yang tidak sampai kepada Allah? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada kita ragu-ragu melakukan salat terima Allah dan tidak. Tak ada. Langsung minallah, lillah daripada Allah kepada Allah, bagi Allah. Langsung. Itu. Jadi tidak ada akan yang diragukan. Salat itu maka khusyuk. Karena tidak ada kita lagi. Apabila khusyuk. Tadi kita dah panah. Kembali kepada Allah. Nah, kemudian kembali kita kepada Ibrahim. Jadi Ibrahim sesudah menceritakan ini, bagaimana caranya untuk mengembalikan diri kepada Allah itu, sesudah dijelaskannya, maka kemudian baru dikerjakannya. Pekerjaan Ibrahim menjadi sunnah. Menjadi contoh teladan kepada kita hamba. Itu. Di mana saat dan waktu Ibrahim melakukan perintah Allah ini untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati, sama saja di perintah Allah itu menegakkan agama untuk membangun Masjidil Haram dan Ka'bah. Masjidil Haram dan Ka'bah itu adalah syarat untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. Ditantangkan oleh Ibrahim. Bangun Ka'bah dulu. Batu yang dibangun itu batu daripada 7 gunung itu
ambil oleh Ibrahim, dikumpulkan daripada 7 gunung itu, didirikannya. Tapi asal didirikannya tumbang. Nah, ulanginya balik ke sana. Nah, sesudah diulangnya tumbang pula yang sebelah itu. Begitu saja tidak mau berdiri, tidak mau tegak. Kenapa? Karena tapak bangunan itu tidak mau diam, bergerak saja dia. Yang dibangun batu ya tumbang. Aduh, jadi heranlah Ibrahim ini. Apa benar ini perintah Allah yang aku laksanakan ini? Kalau memang benar, kenapa tidak diridai Allah? Diridai Allah lah kalau memang benar ini perintah. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan batin kita. Kita sungguh-sungguh yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Dipanggilnya hayya 'alas shalah. Kita kerjakanlah salat tadi untuk merebut kemenangan. Hayya 'alal falah. Kita kerjakan, kenapa saja cocok. Datang keraguan kita, kenapa Allah tidak meridai? Kenapa tidak mau busuk salat ini? Ayo membenahi perintah Allah, ya busukkanlah. Hamba itu kalau bisa berbuat busuk Allah lah. Nah, kalau Allah itu melakukan secara busuk, yang busuklah kita laksanakan. Kita juga busuk, dia itu juga kelalai. Asal kita kerjakan salat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, kata Allah. Nah, kan tidak cocok, karena mau makan neraka. Kita untuk menghindari neraka, maka kita menegakkan salat. Kenapa makan neraka yang diberi Allah? Kenapa? Karena lalai dari ingatan. Nah, itu lalai dari ingatan. Tidak mengingat zat Allah. Tidak menghadap kepada zat Allah, membelakangi Allah. Kita dipanggil Allah menghadap, tapi tidak mau menghadap, tapi belakang kita berikan. Makan tolak. Nah, itu. Maka itulah oleh Allah tidak akan diterima. Nah, padahal yang sudah dikatakannya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, itu sangat beruntung kata Allah orang yang beriman. Nah, itu. Di mana keuntungannya? Hanya dia mendapatkan salat yang khusyuk. Nah, salat itu khusyuk, baru dapat keberuntungan. Kalau tidak khusyuk, kecelakaan. Nah, itu pertanyaan batin kita serupa dengan Ibrahim. Kenapa ini? Maka tidak diridai Allah. Maka datang jawaban Allah kepada Ibrahim. Tak bisa Ibrahim, kau laksanakan perintahku itu. Kalau tidak, kau membuat persyaratan. Nah, tak bisa lupa dalam agama itu kita punya syarat. Syarat dulu baru hukum. Baru sah, baru batal, baru halal, baru haram. Itu syarat ini yang pertama, diutamakan syarat ini. Nah, kan itu dari Allah. Apa syaratnya? Kata Ibrahim, korban. Kata Ibrahim, aku ini orang yang sangat suka berkorban. Kenapa masih korban lagi yang diminta? Orang 1 tahun 1 ekor kambing, 1 ekor kibas. Itu yang dikorbankannya. Aku dah 1 tahun ratusan ekor kibas, puluhan ekor unta yang aku korbankan. Bukan sedikit korbanku. Korbanku sudah berlebih. Jadi rupanya kita menyangka banyak amal ibadah itu berbahaya rupanya. Jangan adalah kita melakukan amal ibadah sudah banyak, betul amal ibadahku ya Allah itu. Ah, itu. Kita hindarilah itu, bahaya rupanya itu. Nah, itu jangan rupanya kita imbangi Allah itu. Nah, itu. Tidak bisa. Kita berbuat sajalah dengan ikhlas, tapi tidak bisa kita menghitungnya kalau di sisi Allah. Ini contoh Ibrahim. Jadi tidak juga paham Ibrahim baru dijelaskan Allah. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa sih agama?
Tuhan maksudnya itu orang mendustakan Tuhan. Tapi kalau dikatakan yang begitu kan kasar itu. Agama itu Tuhan. Nah, bukan agama itu suatu apa, bukan, atau pekerjaan dan sebagainya, bukan itu agama ini diri Tuhan. Itu yang didustakan sama Ibrahim. Nah, gitu. Nah, jadi yang mana orang mendustakan adanya diri Tuhan itu, fadzalikal ladzi yad'u yatim, bagi mereka yang tidak menyantuni anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'ami miskin, dan bagi mereka yang tidak membantu kepada fakir dan miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka dalam neraka oleh orang yang salat yang lalai dari ingatan. Ini berbahaya, melalaikan ingatan ini. Ini karena kita mendustakan adanya Allah, adanya diri Tuhan, maka kita lalai dari ingatan. Tidak bisa kita menetapkan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatan itu. Nah, itu bahayanya. Jadi kata Allah, itulah kurbanmu yang banyak itu. Aku salurkan kepada bantuan santunan anak yatim, dan aku salurkan kepada bantuan kepada fakir dan miskin. Selamatlah harta bendamu yang banyak yang kamu kurbankan. Sudah aku terima, sudah kembali ke sisiku. Tapi sayang, apalah artinya kamu menyelamatkan harta benda yang begitu banyak, tapi namun dirimu tidak selamat. Siapa yang menerima pengembang itu nanti? Dirimu tak selamat, tak kembali kepadaku, kata Allah. Maka dijelaskan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkan diri kamu, itulah dirimu. Dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Nah, barulah dapat harta benda yang kita kurbankan itu kita ambil. Jadi kalau diri kita pun tidak selamat, ahli keluarga tidak selamat, bagaimana mengambil harta benda itu? Tak bisa. Nah, terkejutlah Ibrahim, ya Allah, ya Tuhanku, berdosalah hambamu ini, ya Allah. Ampunilah hambamu ini, dengan segera hambamu akan melakukan perintahmu, ya Allah. Lalulah Ibrahim, apa mencari anaknya? Mana anakku ini? Mana anakku ini? Jumpalah sana anaknya Ismail. Langsung tanya. Apa kata Ibrahim? Wahai anakku, aku bermimpi tadi malam. Tuhan memerintahkan kepadaku untuk menegakkan agamanya di muka bumi ini, membangun Masjidil Haram dan Ka'bah. Tapi syaratnya kamu dikurbankan. Macam mana anakku? Kata Ibrahim, ini yang dikhawatirkan yang bingung Ibrahim. Apa jawab anaknya Ismail? Wahai ayahku, itu perintah Allah. Jangan ayah anda lalaikan. Jangan segera ayah anda laksanakan. Niscaya ayah dapati Ismail orang yang sabar. Wah, saya bisa menolak dari Ibrahim. Kita pasang, tarik anaknya, berangkatlah menuju Jabal Qurban. Sekitar 15 km itu jauhnya dari Masjidil Haram ini ke Jabal Qurban. Berangkatlah Ibrahim beserta anaknya Ismail. Sekitar 7 km dia berjalan. Nah, Anas terkejut karena dikejar oleh setan dan iblis dengan kekuatan yang dahsyat. Apa kekuatannya? Zumrat. Itu dikatakan orang zumrah. Ada 3 buah. Zumrah Aqabah, Zumrah Ulat, dan Zumrah Ustad. Tak bisa lihat. Nah itu. Kemudian apa kata Ibrahim? Ya Allah, aku melaksanakan perintahmu. Berikanlah petunjuk dan bantuan kepadaku. Bagaimana aku melewatinya ini untuk mengusir setan dan iblis ini. Maka datang petunjuk Allah, ya Ibrahim, ambil batu, isi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dilimparnya ke arah setan, tanpa jangan batu berisikan kalimat itu. Naik lagi dia di Zumrah yang kedua. Tadi juga juga. Nah, dikejar lagi oleh Ibrahim, limpar, tercampak lagi dia. Nah, naik lagi dia di Zumrah yang ketiga. Wah, hebat juga ini kata Ibrahim. Bagaimana? Ini satu kali lagi nih. Nah, maka dikejar 2 arah oleh Ibrahim dan Ismail. Jadi serentak Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, hilang. Karena dia ketakutan, karena terbakar ini. Nah itu.
Jadi pergilah setan dan iblis menjadi persembunyian supaya tidak dapat lagi dikejar oleh Ibrahim dan Ismail. Di situ dia mendapat persembunyian yang aman. Nah, disitulah dia berusaha, bekerja dan berkuasa. Mana? Ini kalbu manusia. Wah, barulah menamakan dia kekuatannya uzur cuma takburia atau dengki dan tinggi diri. Nah itu, inilah yang menjadi jin wanas di diri manusia. Nah itu, mengganggu kita melakukan amal ibadah. Dicegatnya amal ibadah kita, tidak bisa langsung kepada Allah. Nah ini, jadi ini usiran dari jumlah lama. Kenapa maka dihalanginya Ibrahim? Dia sudah tahu. Ah itu. Begitulah tajamnya ilmunya iblis itu. Apabila Ibrahim langsung ke Jabal Qurban, dapat dilaksanakannya perintah Allah itu mengembangkan anaknya, maka pasti tegak agama Allah di muka bumi ini. Kalau sudah tegak agama Allah di muka bumi ini, maka kekuatan setan dan iblis akan hancur berantakan. Inilah yang ditakutkannya. Nah, maka Allah mengatakan kepada kita hamba, pekerjaan Ibrahim dan Ismail ini menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh tauladan yang baik. Itu kata Allah. Itu apa bagi kita? Nah, inilah kesempatan kita dipanggil oleh Allah karena kita tidak berdaya serupa dengan Ibrahim, tak bisa mengusir setan dan iblis itu kalau tidak dibantu oleh Allah. Nah, ini maka Allah memanggil kita, serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Jika ikhlas kita menyerahkan diri mengikuti perintah Allah, otomatis Allah akan menyampaikan kekuatan setan dan iblis itu. Nah, ini yang paling ditakuti oleh setan dan iblis. Boleh kita perintah. Gimana kita mikir? Beramal sepanjang masa, salat, puasa, zakat, haji 20 kali kita ulang. Adakah yang ditakuti oleh setan dan iblis? Tidak ada. Tak ada dia yang takut. Nah, bertambah gemuk dia. Karena pahalanya kita kerjakan amal ibadah dia. Bukan untuk Allah. Kalau kita sampai kepada Allah, tidak kita terima nanti amal ibadah kita itu balasannya. Nah, tapi kalau baik hati, ini yang paling takutnya. Jika hamba itu menyerahkan diri kepada Tuhan, dia mau dimana lagi? Tak ada tampaknya numpang lagi. Otomatis tabang. Ini yang paling takutkan oleh setan dan iblis. Itu maka inilah yang paling mulia di sisi Allah. Inilah berbahaya. Ini yang paling ditakuti oleh penjajah tanah air kita dulu. Itu maka ini tidak pernah keluar di mana-mana. Nah itu, karena ulama itu takut ini kalau dulu mengeluarkan ini 350 tahun yang telah lalu, ini dipancung ini hukumannya. Ini paling ditakuti oleh penjajah. Inilah dia. Ini dikatakan agama. Nah, kita untuk menuntut agama, untuk mendapatkan agama, ini baiat, menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Betul. Takutnya apa? Karena kalau sudah kita berbaiat, kita sudah serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita sudah punya kekuatan yang lain. Tidak sekedar hanya kekuatan manusia saja. Bahkan timbul kekuatan malaikat, bahkan timbul kekuatan Allah. Ini dia tahu, orang penjajah itu tahu. Kekuatan Islam dia tahu yang tak bisa dia melawannya dengan senjata. Senjata dia tidak mampu melawan ini. Dia tahu. Ini maka apa kata dia istilahnya? Anak kecil yang kecil mudik sedang tidur, jangan diganggu. Biar aja dia tidur nyenyak. Yang penting harta bendanya diambil. Itu istilah penjajah dulu. Jadi kita umat Islam ini katanya anak kecil. Nanti bodoh. Tidur pula. Mana tahu kita tanah air kita dijajah. Mana tahu hasil bangsa Indonesia dilarikannya ke negara dia. Nggak tahu kita. Kalau hanya kita beramal, beribadah, itu orang bodoh. Kata penjajah itu dulu. Anak kecil, orang bodoh. Nah itu, bisa saja itu kita mau bikin apa dia. Mau dicampak sana, campak sini, dia tidak tahu, tak tahu dia dengan anak. Ini yang takutkan ini, dia berbaikat. Disalahkannya dirinya kepada Tuhannya. Ini yang ditakutinya. Dia pasti akan tercampak. Akhirnya, yang ditakutinya itulah yang akan timbul. Nah,
Tapi tidak dengan pelaksanaan baiat ini. Dengan apa? Maka bisa kita rebut. Bukan sedikit perjuangan, bukan sedikit sudah pengorbanan bangsa kita untuk merebut tanah air, tidak akan berhasil. Jadi, maka berhasil merebut tanah air, coba kita ingat. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita melaksanakan Sumpah Pemuda. Nah, dengan ada Sumpah Pemuda, bangsa ini yang menyadari dirinya. Satu bangsa. Satu tanah air. Nah, satu bahasa. Jadi akhirnya semua sudah menjadi satu, menyatu. Sabang Merauke. Timbul semboyan. Hidup atau merdeka. Mati atau merdeka. Maka serentak mengucapkan Allahu Akbar. Bergementar itu penjajah itu. Nah, di situ dia menyerahnya. Bukan ada kekuatan apa-apa kita. Jangan hanya kalimat tauhid. Maka disertai dengan perjuangan yang menyatu dari Sabang Merauke, maka berhasil kita merebut tanah air bangsa Indonesia menjadi milik bangsa Indonesia. Udah berapa tahun sudah lepas kita daripada penjajah, kok masih dijajah juga? Nah itu maka kita keluarkan ini masalah ini, baiat ini untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Kok masih terjajah? Coba, ini satu berbanding 1000 ini. Nah, satu kita keluar, tapi 1000 masih penentang. Kenapa kita umat Islam maka tidak mau sadar? Coba, 350 tahun kita sudah tertanam agama Islam ini. Bahkan orang luar daripada agama kita menghitung dan mengukur agama Islam tinggal 5% saja. Coba kan, berapa kekuatan 5%? Bakal habis lah itu. Gitu. Nah, jadi rupanya Allah tidak mengizinkan. Nah, itu walaupun tinggal 5%, tapi mulai bangun kembali di mana-mana. Di seluruh tanah air Indonesia ini bangun sekarang. Jiwa manusia ini bangun untuk menuntut haknya. Mana haknya sebenarnya? Dia untuk mendapatkan jiwa yang tenang. Dia menuntut hak yang sebenarnya. Tanah air yang zahir sudahlah dapat kita rebut, tapi kita jangan bersama-sama. Cara bergotong royong. Seluruh bangsa Indonesia merebutnya. Ini satu tanah air lagi. Ini alam bakar. Sedang dijajah nih. 7 kerajaan yang mendudukinya. Nah itu, kerajaan Uzuk, Semasat, Bunia, Hasad, Dengki, dan Pinggir. Habis bangunan yang ada di sini. Bangunan Allah yang ada di sini habis tenggelam. Hanya tinggal jumlah. Nah, macam mana? Ini tidak berkawan, kita hanya seorang diri kita menantang 7 kerajaan itu. Alhamdulillah kalau kita bersama Allah ini. Nah, itu. Kita akan dapat menyampaikan kekuatan 7 kerajaan ini. Tapi kita bersama Allah. Kita akan mengusir yang 7 kekuatan ini. Tapi kita bersama Allah. Nah, ini dia jalannya baiat ini. Tidak ada jalan yang lain. Coba usahakan jalan lain kalau ada untuk mengusir kekuatan ini. Supaya aman ini. Ini apa nih? Kalbu kita ini. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanah apa ini? Memang kita daripada tanah. Tapi kalbunya tanah apa? Ini tanah surga Jannatul Firdaus ini. Tanah surga tingkat yang ke-6 kalbu kita ini. Coba bakar kalau bisa terbakar dia. Kan ini tanah surga. Nah, coba lihat orang-orang yang membakar manusia itu. Coba, apa yang tinggal? Ini. Kalbu ini tak bisa dimakan api. Hanya mencari aja dia. Tapi yang terbakar tidak bisa. Karena ini tanah surga Jannatul Firdaus ini dijadikan oleh Allah. Nah itu. Tanpa apa? Tanpa iman. Kenapa maka iman tidak ada? Coba. Kenapa maka tidak ada iman? Coba. Yang ada hanya kafir di dalamnya. Yang mana kafir? Uzuk, Semasat, Bunia, Hasad, Dengki, dan Pinggir itu bukan kafir. Itu yang sudah dipastikan Allah isi neraka. Ini yang bertempat di sini. Nah, dari itu maka kita berjuang fisabilillah untuk mengusir kekuatan penjaga agama Allah. Nah, kalau dapat kita usir,
kekuatan penjajah yang ada di tanah yang baka ini, di tanah yang kekal ini, yang ada di sana bangunan rumah Allah. Macam manalah Allah nanti memberikan balasan kepada kita. Nah itu kita tunggu saja nanti balasan Allah. Jadi tidak ada mungkin yang dibalas oleh Allah hanya dalam surga. Nah gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah itu. Tidak ada balasan dari Allah, maka dipanggilnya lah kita. Nah, karena kita sudah mendapatkan jiwa yang tenang, maka dipanggilnya dengan hati yang ridha. Dan aku terima dengan keridhaan, kata Allah. Maka dimasukkannya ke dalam golongan hamba-hambanya yang baik dan masuk ke dalam surga. Wadkhuli jannati, dan masuk ke dalam surga. Tidak ada balasan Allah, hanya masuk ke dalam surga. Nah itu, siapa yang dapat memenangkan perjuangan, mengusir penjajah yang ada di tanah tempat bangunan rumah Allah ini. Nah itu, maka diberikan Allah nafsu akiliyah, jiwa yang tenang. Nah itu, yang dijanjikannya jangan dakhalal jannah. Jalannya. Nah, jadi kemudian Ibrahim langsung Hajar kurban, tidak ada lagi yang menghalangi. Ismail terus meletakkan tubuhnya di atas batu, siap untuk dikorbankan, untuk dijadikan tebusan, menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Maka Ibrahim melihat anaknya, tercengang dia. Dilihat oleh Ibrahim, anaknya itu cukup ikhlas menyerahkan diri kepada Allah. Maka Ibrahim bertanya, wahai anakku, ada yang kamu minta? Kata Ibrahim, ada yang enggak? Apa itu? 2. Nah, kamu ceritakan apa? Pertama, surban ayahnya itu cabutlah. Maksudnya, tutup seluruh tubuh Ismail. Jangan nampak. Supaya ayahnya tidak anggan nanti melaksanakan perintah Allah itu untuk menyembelih anak itu. Ya pula kata Ibrahim, cabutnya surbannya, tutupnya tubuh anaknya, tak nampak lagi. Satu lagi Ismail. Satu lagi di waktu ayahnya mencabut pedang nanti diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kuat-kuat. Maksudnya supaya Ismail tidak mendengar suara pedang itu keluar dari sarungnya, supaya Ismail tidak cacat. Keikhlasan menyerahkan diri kepada Allah untuk dijadikan tebusan menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Baiklah, kata Ibrahim, maka diucapkan rasanya mencabut pedang. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Lepas pedang dari sarungnya. Maka diletakkannya ke leher Ismail, pejamkannya matanya. Kemudian barulah dia menyerahkan kepada Allah. Bagaimana penyerahan Ibrahim? Bismillah. Allahumma hadza minka wa ilaika. Korban Ismail bin Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Selesai penyembelihan. Terasa tangan Ibrahim kena darah, maka dia pun berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Di belakang Ibrahim. Terkejut Ibrahim, siapa yang mengaminkan doaku ini? Tidak ada yang menyesal, hanya aku dengan anakku sudah aku sembelih. Siapa yang mengaminkan doaku ini? Ibrahim, jangan diragukan lagi. Bukalah mata Ibrahim, cabut surban itu kembali. Maka Ibrahim membuka matanya, tetap surbannya masih tertutup. Cabutnya surban. Maka tergulinglah kambing kibas yang besar. Itu yang kena sembelih. Terkejut lagi Ibrahim, siapa yang punya pekerjaan? Nah, baru datang Ibrahim. Ya Ibrahim, ini pekerjaan Allah. Allah yang menebus diri Ismail dengan kibas ini. Karena yang diminta Allah bukan darah Ismail tertumpah di bumi Allah ini. Dan bukan daging Ismail yang dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin. Yang diminta Allah, ya Ibrahim, niat ikhlasmu itu. Wah, terkejut itu langsung sujud ya.
Sujud. Sujud. Baru dipertunjukkan Allah rahasia sujud. Sesudah jumpanya rahasia sujud, baru bangun ya. Baru bangun. Tidak simpul lagi, tariknya tangan Ismail balik lagi ke Mekah. Nah, sampai di Mekah terus bangun Ka'bah. Berkeliling terus. Nah, di sini Ibrahim, di sana Ismail. Di sana Ibrahim, di sini Ismail. Putar terus. Tidak ada henti-henti. Siap Ka'bah, baru Masjidil Haram. Nah itu. Sudah siap Masjidil Haram, barulah timbul tanda. Nah, itu. Hijr Ismail dan makam Ibrahim. Itulah tandanya. Kalau cara kita stempel itu. Nah, itu bahasa asli bangunan Ibrahim dan Ismail. Itulah tandanya hijr Ismail dan makam Ibrahim. Bahwa tegak agama Allah di muka bumi ini. Tegak agama Allah di muka bumi ini, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna. Begitu dahsyatnya sudah Ibrahim beserta Ismail melaksanakan pengorbanan menegakkan agama Allah, tapi tidak sempurna. Sempurnanya menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad SAW ke Rasul ke-25. Jangan apa? Dengan perjalanan Nabi kita Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj menghadap kepada Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan suratul Fatihah, untuk mendapatkan salat 50 waktu sehari semalam, untuk mendapatkan panji-panji mensyafaatkan umat, untuk mendapatkan hijrah. Itu pemberian dari Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 perkara. Itu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW hadap Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diceritakan di dalam Al-Quran oleh Allah, Masjidil Aqsa. Itu pertemuan Nabi dengan Tuhannya, Masjidil Aqsa. Maka turun Nabi masuk ke Masjidil Haram, baru sempurna agama Allah di muka bumi ini. Baru Nabi naik ke Jabal Qudus menjumpai sahabat dan umat, baru dia hijrah ke Madinah. Nah, itu yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dijadikan Allah contoh tauladan Nabi. Ibrahim beserta Ismail yaitu bapak agama. Jadi apabila kita tidak mengikuti ini, kita tidak beragama. Nah, itu. Jadi kita ikutilah perbuatan Ibrahim dan Ismail, baru kita punya agama. Nah, itu. Jadi selama ini bagaimana? Coba aja kita tanya. Kita punya agama atau belum? Tapi kita banyak belum punya agama. Karena agama tidak dapat dibuku. Kenapa? Agama ini punya tebusan. Kita tebus dengan diri kita. Ikhlas kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah, baru Allah berikan agama. Kalau tidak diberikannya. Yang dapat diberikan Islam. Islam betul. Mengucap 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu sehari semalam, puasa pada bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat harta sampai nisa, melaksanakan ibadah haji. Betul. Tapi kata penjajah tadi itu orang bodoh. Karena tidak beragama. Nah itu, ini orang bodoh. Itu orang tidak tahu sama haknya. Itu orang tidak tahu dengan dirinya. Ini yang dikatakan Sabara man arafa nafsahu, faqad arafa bahu, man arafa bahu fasadal jasad. Siapa yang mengenal dirinya, saja mengenal akan Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasa dirinya. Itu maka Islam yang kita saksikan sekarang ini, bagaimana kenyataannya? Hancur berantakan. Ayo, caci mencaci sesama Islam, tuduh menuduh sesama Islam, salah menyalahkan sesama Islam, sakit menyakiti sesama Islam, bunuh membunuh sesama Islam. Agama luar, kata Allah, bertepuk melihat kelakuan umat Islam. Ini sebabkan apa? Disebabkan tidak punya agama. Orang yang tidak beragama tidak punya pegangan. Hanya Islam itu
saja tak punya pegangan. Nah itu. Jadi apa pegangannya? Kalau orang yang beragama, ada dua. Pegangan orang yang beragama itu apa dia? Al-Quran, Al-Hadis. Itu pegangan orang yang beragama. Mana Al-Qurannya? Hablum minallah wa hublum minan nas. Arahkan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Nah, dari mana datang berantakan? Itu maka Islam tidak ada persatuan dan kesatuan, persaudaraan. Tidak ada itu Islam. Sudah beragama kita baru ada persatuan dan kesatuan dan punya persaudaraan. Ini persatuannya. Jadi bagaimana agama? Oh, agama lakum dinukum waliyadin. Itu kata Allah, agama itu kamu lah. Agama itu aku. Asal agama silakan masing-masing. Tapi namun sesama manusia. Arahkan hubungan. Kenapa? Karena Allah tidak berpisah dengan manusia. Dan manusia juga tidak bercerai dengan Allah. Kita musuhi manusia berarti musuhi Allah. Bagaimana? Itu. Ini kita sudah beragama, punya pedoman, mengarahkan hubungan kepada Allah, hubungan kepada sesama manusia. Maka Rasul lagi mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman bersaudara. Tidak berpilih bersuku, bangsa, keturunan. Siapa yang menang beriman? Itu saudara kita. Sayangilah dia. Menyayangi saudara itu otomatis menyayangi diri kita sendiri. Menyakiti saudara kita itu berarti menyakiti diri kita sendiri. Selamatkanlah saudara kita itu. Kalau dia sarankan, berarti kita menyelamatkan diri kita sendiri. Itu kata Rasul. Bagaimana? Di mana ada permusuhan? Di mana ada pergaduhan? Kalau sudah kita bersaudara, ini ada kan? Nah, akhirnya diingatkan lagi oleh Allah. Apa kata Allah? Wa ati'ullah wa ati'ur rasul ulul amri minkum. Itu kata Allah. Dan taatlah kamu kepada Allah. Dan taatlah kamu kepada Rasul. Dan kepada pemimpin kamu. Nah, taat kepada Allah. Taat kepada Rasul. Tidak taat kepada pemimpin. Tidak betul. Nah, karena pemimpin itu adalah wujudnya Allah dan Rasul. Itu pemimpin. Kalau tidak ada Allah dan Rasul, tidak ada pemimpin. Nah, itu. Jadi wujudnya Allah dan Rasul itulah pemimpin. Jadi kita takut taat kepada pemimpin, otomatis kita mentaati Allah dan Rasul. Ini orang yang beragama. Jadi agamanya bagaimana? Sabda Rasul mengatakan, awaludin ma'rifatullah. Bermula awal agama mengenal Allah. Karena kepada Allah baru kita punya dapat awal agama. Mana Allah? Allah itu alif lam ha kalimahnya. Alif menunjukkan zat, lam pertama menunjukkan sifat, lam kedua menunjukkan ada asmanya, dan ha menunjukkan asalnya. Jadi katakan Allah itu ada zat, ada sifat, ada asma, ada afal. Kenal kepada empat martabat ini baru kita mendapat awal agama. Belum sempurna agama. Berawal. Nah, ini agama. Nah, itu barulah datang Islam. Salat menjadi tiang agama. Puasa menjadi pintu agama. Zakat menjadi perhiasan agama. Haji menjadi kesempurnaan agama. Jadi di mana ini didirikan tiang kalau tak ada agamanya? Nah, tak ada kan? Tak ada. Itu maka kita didirikan tumbang, didirikan tumbang, didirikan tumbang. Salat kita itu. Karena tak ada agamanya. Nih, sesudah kita serahkan diri kita dalam pelaksanaan baiat, baru kita diberikan Allah agama. Nah, itu. Kalau tidak diberikan, karena Allah memberikan agama dengan perintah. Nah, itu. Nah, jadi kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam persyaratan menghadap kepada zat Allah untuk menyempurnakan agama Allah di muka bumi ini. Apa persyaratannya? Membedah dadanya, mengeluarkan kalbunya di sebelah kiri jantungnya, sebelah kiri dadanya.
Keluar mas jantung itu di kepala jantung ada satu titik darah yang hitam. Itulah yang menjadi istana setan dan iblis. Menjadi zumrah di dalam kalbu kita. Itulah satu titik darah yang hitam. Nah itu yang dicungkil, dibuang oleh mereka Jibril, kemudian dicuci dengan air zam-zam dalam 3 kali pencucian. Sudah bersih, Jibril pergi ke dalam surga, mengambil 3 buah bajana. Apa bajana itu? Bajana itu benda yang dicintai oleh Allah. Apa isi 3 buah bajana itu? Isinya 7. Pertama ilmu, kedua iman, ketiga Islam, keempat sabar, kelima fikir, keenam nur, ketujuh hikmah. Ini yang dimasukkan ke dalam kalbu Nabi. Penuh kalbu Nabi dengan 3 buah bajana. Inilah perbakalan dia menghadap kepada zat Allah. Jangan mensucikan penyakit hati. Itu perbakalan. Syarat membersihkan penyakit hati, perbakalan mengisi 3 buah bajana. Barulah dia berangkat. Isra dari Makkah sampai ke Baitul Maqdis. Mi'raj naik ke langit, 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha. Munajat melewati alam nur 70.000 lapis. Bermusyahadah menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Baru dia mendapat suratul Fatihah umur kita. Jadi yang kedua baru mendapatkan salat 50 waktu sehari semalam. Apa itu salat? Apa itu salat? Salat itu adalah kenyataan dari suratul Fatihah. Itu yang dia wujud Fatihah menjadi salat 50 waktu sehari semalam. Ya, itu Fatihah. Nah, sesudah menjadi salat 50 waktu sehari semalam dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran salatan daimun. Ini salat yang tidak berkeputusan. Bukan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yang 5 waktu, bukan. Ini untuk jasmani. Ini untuk nurani kita, untuk jiwa kita, ini perbakalan jiwa kita untuk menghadap kepada zat Allah 50 waktu sehari semalam. Tak ada memiliki salat 50 waktu berangkat kata Allah. Tidak terimanya. Inilah yang dikirim oleh Allah melalui Rasul kita. Perbakalan kita menghadap kepada zat Allah salat 50 waktu sehari semalam yang tidak berkeputusan diceritakan dalam Al-Quran. Kalau yang 5 waktu untuk jasmani, tidak dia kepada Allah. Dia pulang asalnya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dia yang dijadikan Allah dari tanah, dia pulang ke tanah. Itulah yang dibawanya 5 waktu sehari malam. Ini kita kosong. Ada apa yang kita bawa pulang? Untuk jasmani sudah, tapi untuk nurani kita, jiwa kita yang pulang kepada Allah. Nah, ini banyak kita tak ada perbakalan pulang. Ini cuma kebanyakan arwah-arwah kita yang pulang menghadap hadirat Allah. Nah itu, coba kita lihat nanti. Itu alam mukasafahnya. Itu kasihan kita menengok umat Islam yang terdahulu dan yang akan datang. Kalau tidak punya perbakalan. Nah ini yang dimaksud oleh Allah untuk tauladan. Itu. Nah, jadi kemudian yang 3 buah bejana inilah yang tinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dijadikannya pusaka. Ini maka diwajibkan oleh Rasul. Tiap-tiap umat itu menuntut pusaka. Yang ditinggalkan oleh Rasul. Maka terjaminlah keselamatan dia di dunia dan di akhirat. Apa pusaka yang ditinggalkan oleh Rasul? Isi kalbunya. Bukan hasil usahanya. Kita meninggalkan pusaka hasil usaha. Muhammad tidak. Kalau hasil usaha kita tinggalkan hanya untuk berebut anak cucu. Itu untuk bergaduh aja dia. Tetapi kalau ini sekarang, itu yang ditinggalkan oleh Rasul menjadi pusaka. Rebutlah sebanyak-banyaknya. Tak ada yang bergaduh enggak? Itu adalah sebanyak-banyaknya pusaka Rasul ini. Inilah harta Allah. Ini harta Allah. Jadi jangan pusaka Rasulullah, jangan harta Allah. Kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Melaksanakan perjalanan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk menghadap irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Itu untuk menghadap kehadirat zat Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang rida dan diterima dengan keridaan. Nah,
nanti. Karena dengan ridha Allah orang mendapatkan surga. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah. Tidak ada orang yang mendapatkan surga kecuali dengan ridha Allah. Nah ini. Jadi kemudian inilah contoh tauladan Allah menceritakan kepada kita hamba dan mengingatkan kepada kita hamba. Ibrahim menegakkan agama Allah di muka bumi ini dengan mengorbankan anak yang sangat dicintai. Macam manalah perasaan Ibrahim itu yang diminta Allah dikorbankan. Kemudian Ismail mengorbankan jiwa dan raganya. Macam mana coba mengikhlaskan jiwa dan raga itu? Tidak mudah. Pulangkan kepada Allah untuk mengajarkan sesuatu. Nabi kita Muhammad SAW membedah dadanya. Diserahkan kepada Jibril, dibedah oleh Jibril. Dibuka dadanya ini. Dikeluarkan kalbunya. Dibuang penyakit hatinya. Dicuci dengan air Zam-Zam. Maka baru dimasukkan dengan 3 buah bajana ke dalam kalbu Nabi. Baru dicap dengan khataman nubuah antara 2 malaikatnya. Baru diperjalankan Isra, Mi'raj, Munajat dan Musyahadah. Menghadap kehadirat Zat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ahsan. Nah itu. Begitulah 3 orang rasul menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Tidak mudah menegakkan agama Allah ini. Begitulah dahsyatnya perjuangan mereka. Kemudian perbuatan 3 orang rasul ini Allah mengatakan kepada kita hamba, kepada kita ini semua, apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada atas diri Rasul contoh teladan yang baik bagi kamu. Itu kata Allah. Ini yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik. Ini lebih baik. Di atas daripada amal ibadah. Ini dia. Inilah syariat membentuk perbuatan 3 orang rasul mengikuti perintah Allah. Dan kemudian Rasul mengatakan lagi kepada umatnya dalam sabdanya, "Annikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Penyerahan diri itu kata Rasul pekerjaanku. Siapa-siapa yang tidak melakukan bukan dari gulunganku. Nah, macam mana coba? Apakah sakit hati orang? Dikatakan bukan umat Muhammad. Orang sudah betul-betul mengaku umat Muhammad. Tapi Muhammad tidak pernah mengakui dia umat. Hah, macam mana? Ini yang penting. Walaupun kita tidak mengaku umat Muhammad, tapi Muhammad mengaku kita umatnya apa? Siapa yang menolak? Ada, ada. Hah? Coba kita katakan kita ini anak presiden. Macam mana? 1000 kali kita katakan si anak presiden. Tapi presiden tak pernah kenal sama kita. Tak pernah mengaku kita itu anaknya. Tapi kalau dia mengakui, itu ada di sana anakku, mau apa? Siapa yang jaga? Siapa yang marah? Ini contoh. Begitulah kita katakan. Yang penting kita diakui Allah umatnya dan Rasul. Allah itu mengakui kita hambanya dan Rasul itu mengakui kita umatnya. Ini. Jadi kita ikutilah perintah Allah. Kita ikutilah sunnah Rasulullah. Maka jalan kita itu diikuti. Kemudian Allah menjanjikan kepada hambanya yang ikhlas menyerahkan diri kepadanya. Di dalam pelaksanaan baiat ini, Allah akan berjanji kepada hambanya akan memberikan 6 perkara. Ini yang perlu kita, yang perlu kita jaga itu nanti, yang kita betul-betul jangan kita lupakan. Kapan datangnya pemberian Allah itu? Yang pertama, akan diberi Allah agama. Agama, iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Ini 4. Ini kapan nanti sampainya? Itu. Apa kita tuntutlah kepada Allah. Tetapi akan diberinya. Ini agama. Yang kedua, Allah berikan rumahnya. Mana rumahnya? Itulah Baitullah. Maka Allah akan membangun rumahnya di dalam kalbu. Karena kalbu ini sudah kosong. Kalau sudah kita baiatkan nanti kosong. Kalbu ini tertampak. Itu. Yang menyerang di sini yang
merampas di sini, yang menjaga, yang menjaganya di sini udah kecambat, maka kosong, maka akan dibangun oleh Allah rumahnya, supaya musuh-musuh Allah tidak akan kembali lagi. Itu. Jadi itulah yang dikatakan nanti kalau sudah siap rumahnya itu, maka Allah akan memberikan peringatan, memberitahukan kepada hambanya dengan peringatannya, semaya talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Maksudnya tetapkanlah, masyarakatlah dari kulit kamu hingga hati kamu zikir Allah. Itu tandanya Baitullah sudah hidup, sudah berdiri. Jadi tidak ada bisikan-bisikan lagi di dalam kalbu kita, yang ada bisikan Allah. Itu yang ada. Itu. Yang ketiga, Allah berikan fitrah. Apa fitrah? Kembali kepada asal diri kita yang suci. Karena ini baiat pelaksanaan tobat nasuha. Itu maka banyak kita umat Islam yang salah jalan. Dia melakukan amal ibadah, menghabiskan waktu, menghabiskan harta benda, meninggalkan keluarga dan sebagainya, ingin untuk membersihkan diri pada sekian dosa. Tidak akan diampunkan Allah, enggak. Bahkan ditambah Allah juga. Nah, apa saja yang dikerjakan oleh mereka bahkan bertambah dosa, tidak akan diampunkan oleh Allah karena salah. Yang dipetunjuki Allah tidak dikerjakan, yang tidak dipetunjuki Allah dikerjakan. Jadi Allah, jika kita hamba itu merasa berdosa, lakukanlah tobat nasuha. Aduh, baru disucikan oleh Allah sekalian dosa. Apa yang dikatakan tobat nasuha? Menyerahkan diri kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati, seperti nasuha. Maka diperingatkan oleh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu. Jadi wahai orang yang beriman, kata Allah, tobat. Ayo, tobat. Yang sumber-sumber tobat seperti nasuha, menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka sucilah daripada segala dosa. Jika sudah kita kembalikan diri kita kepada Allah, habis segala dosa. Betul. Kemudian yang keempat, Rasul akan memberikan syafaat. Nah itu, baru kita dapat syafaat. Ini tidak bisa didoakan syafaat itu. Tidak bisa. Tidak bisa dicita-citakan itu syafaat Rasul kok tidak dikerjakan. Serupa dengan seorang wanita. Ingin dia untuk mendapatkan syafaat. Di mana seorang wanita mendapat syafaat? Hanya di bawah tapak kaki suami. Di sana syafaat wanita. Bagaimana supaya dia mendapat syafaat? Dia nikah. Kalau kamu nikah mendapat syafaat. Apa sih nikah? Menyerahkan diri kepada suaminya dengan perantaraan walinya. Itu jika sudah diserahkan oleh walinya, diterima oleh calon suaminya, disaksikan oleh dua orang saksi, maka sah pernikahannya. Otomatis perempuan mendapat syafaat dari suaminya. Suami berhak memberikan syafaat kepada istri. Begitu kita kepada Rasul. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasul pada kemudian hari kiamat. Hanya di upacara di mana-mana. Dapat itu. Sampai kapan pun tak dapat itu. Nah, kalau tidak kita lakukan. Mana? Serahkan diri. Kalau mau mendapat syafaat Rasul. Baru dijaga. Supaya jangan putus syafaat itu. Seperti orang rumah tangga. Kan ada kewajiban. Nah, ini pun ada kewajiban. Menjaga syafaat Rasul supaya tidak putus ada 3 perkara. Kata Rasul, mu'alliman, muta'alliman, mustami'an. Pertama mengajar, kedua belajar, ketiga mendengar. Itulah hubungan kita dengan syafaat Rasul yang tidak putus. Kemudian yang kelima, baru kita mendapatkan ridha Allah. Allah akan memberikan keridhaan karena kita menyerahkan diri kepada Allah dan Rasul. Hasil penyerahan diri kita nanti dalam baiat ini, Allah akan memberikan keridhaan, Rasul memberikan syafaat. Baru kita jaga keridhaan Allah supaya tidak putus. Bagaimana menjaga keridhaan Allah? Pertama, salat 5 waktu sehari semalam pada puasa. Pada bulan suci Ramadan, ketiga melaksanakan pengeluaran zakat harta yang sampai nisa.
keempat melaksanakan ibadah haji, kelima sedekah, keenam sadaqatun jariyah. Ini 6 perkara menjaga keridhaan Allah supaya tidak putus. Dan yang keenam, Allah berikan ibadah haji. Di sini ya rupanya ibadah haji itu. Nah itu bukan ke Mekah. Nah itu untuk diri di sini. Yang ke Mekah untuk harta. Siapa yang banyak hartanya berkelebihan, dia ada ke Mekah. Itu kan menghajikan harta. Belum tentu diterima Allah kalau haji kita tidak kita hajikan. Ayo, karena kita tidak dapat menghadap kepada Allah itu. Di dalam perasaan ibadah haji nggak usahakan kepada zat Allah, kepada Baitullah aja pun tak bisa kita menghadap. Sasar kita ke Ka'bah. Bukan Ka'bah itu Baitullah. Tapi banyak orang yang dulu Ka'bah itu Baitullah, sesat itu. Nah itu. Nah itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 6 perkara itu. Nah, itu menghajikan diri kita. Nah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan syafaat Rasul, dan mendapatkan tobat nasuha. Dan kemudian menerima Baitullah. Dan yang keenam menerima agama Allah. Inilah pelaksanaan baiat ini. Kemudian coba kita lihat contoh teladan yang ada di dunia seperti di dalam negara kita. Jadi ini dulu ada pendiri negara ini orangnya. Nah itu yang pertama Syekh Muhammad Nafis yang mengarang kitab Darun Nafis. Yang kedua Kiai Haji Juwantara. Yang ketiga Soekarno. Keempat Muhammad Hatta. Itu pendiri negara ini dulu. Maka bagaimana dia untuk membuat peraturan dalam negara ini yang sebaik-baiknya? Karena dulu dia berjanji akan melaksanakan hukum agama Islam di negara Republik Indonesia kalau tak sampai merebut tanah air ini. Nah, kemudian diambilnya dalam agama. Apa di agama ini yang paling mulia? Di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi hamba adalah baiat. Nah, inilah yang diambil. Acara baiat ini dibawa ke dalam peraturan negara menjadi pelantikan. Nah, itu. Jadi juga kita perhatikan dalam negara, dalam agama ini baiat. Coba lihat orang-orang yang dilantik itu siapa-siapa orangnya. Nah, orang-orang terpilih kan? Orang-orang yang terpilih yang dipercayakan untuk menjalankan roda pemerintahan ini, itulah yang menerima pelantikan. Oke tidak? Oke orang terpilih apa yang dilantik? Itu maka tidak semua bangsa Indonesia ini dilantik, tidak, sedikit adanya. Begitu juga yang melakukan baiat ini. Bukan semua umat Islam bisa menerima baiat, tidak. Ini sedikit sekali ini. Nah itu, yang menerima baiat ini orang yang sudah dikehendaki Allah, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang sudah ditentukan oleh Allah, yang dipercayakannya untuk menegakkan agamanya di muka bumi ini, yang melakukan amal ibadahnya. Ini baru diberikannya, betul enggak? Nah itu. Ada saja yang sudah sampai 20 tahun, 30 tahun mengikuti pengajian ini, tapi namun baiat tidak. Itu kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak mempetunjuk kepada mereka, karena sedikit aja yang diberinya ilmu itu, bukan banyak, bukan semua hamba itu diberikan ilmu, tidak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Nah itu sedikit cuma yang diberi Allah ilmu itu, bukan banyak. Nah, jadi barangkali inilah keterangan singkat mengenai baiat ini. Memang kalau panjangnya dia perpanjang sampai subuh benda habis ini. Nah, jadi yang penting kita itu mengambil ya intisarinya aja kan. Nah, jadi kemudian pelaksanaan baiatnya. Pelaksanaan baiatnya kita mengucapkan as-safar 3 kali berturut-turut, itu dianjurkan oleh Rasulullah.
tapi hati kita mohon minta disucikan di dalam dosa. Kedua, kita mengucapkan kalimat syahadat. Dalam mengucapkan kalimat syahadat, hati kita bermohon lagi minta keridaan Allah. Baru kita mengucapkan tobat nasuha. Sesudah kita ucapkan tobat nasuha, baru kita meminta ibadah. Ibadah dalam kesempurnaan dunia dan kesempurnaan akhirat. Baru kita menyerahkan diri kepada Allah dan Rasul. Sudah kita serahkan diri kita kepada Allah dan Rasul, baru kita minta dia anak. Anak siapa? Anak Rasulullah. Nah itu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menyerahkan dirinya dengan ikhlas kepada Allah, Allah akan berikan bapak. Ada 3 orang. Itulah untuk menjamin keselamatan diri kita, untuk kembali ke hadirat Allah. Jaminan atas 3 orang bapak itu, maka selamatlah kita kembali ke hadirat Allah. Serupa dengan kita turun ke dunia ini. Nah itu, diutus Allah, ayah dan ibu kita, yang menyelamatkan kita turun ke dunia ini. Kalau tidak ada orang yang selamat turun ke dunia, kalau tidak ada jaminan. Karena kita melewati 2 alam yang sangat luas. Pertama alam nur yang sangat dalam, kedua lautan air yang sangat luas. Inilah kita turun ke dunia. Menyeberangi lautan nur 40 hari 40 malam. Siapa kendaraan kita? Itulah Bapak. Menyeberangi lautan air yang sangat luas, perjalanan 9 bulan 9 hari. Siapa yang menyelamatkan kita? Itu ibu kita. Kalau tidak akan ada manusia yang selamat ke dunia ini. Nah, jadi ibu dan ayah tidak bertanggung jawab lagi. Sampai akhir balik sudah habis. Dia sudah berjasa. Dia menanamkan jasanya kepada kita. Kita telah berhutang jasa kepada mereka. Macam mana bayarnya? Tidak akan bisa dibayar dengan emas dan perak. Tidak bisa dibayar dengan kekuatan tenaga bagaimanapun kuatnya tenaga. Kecuali ilal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu hanya penebus dan pembayar. Kecuali kita beriman dan yang beramal saleh, baru bisa kita menebus bentuk orang tua itu. Nah, sesuai dengan kata Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Itu. Ibu dan ayah itu selamat kalau diri kita selamat. Dari mana jalannya? Allah tidak memutuskan hubungan kita dengan orang tua kita. Walaupun sudah 1000 tahun orang tua kita pulang ke hadirat Allah, tetap ada hubungan dengan kita. Mana hubungannya ini? Rusak aja. Kita punya rambut, punya lemak, punya daging, punya darah. Siapa? Ini diri ibu. Kita punya kulit, urat, tulang, susu, wisata. Ini diri ayah. Ini yang kita bawa, beriman dan beramal saleh. Macam mana? Ikut apa orang tua itu? Ikut. Itu yang kata Allah ahli keluarga. Ikut diselamatkan Allah dari neraka kalau kita selamat. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi kemudian siapa bapak yang menyelamatkan kita, yang diberikan Allah? Pertama Nabi Adam alaihissalam. Kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berbakat. Kalau tidak diberikannya. Bapak yang 3 ini. Inilah yang menjamin keselamatan diri kita kembali hadirat Allah. Selamatlah kita atas jaminan bapak yang 3, otomatis kedua orang tua ikut selamat di belakang kita. Ini yang sebenarnya. Nabi Adam alaihissalam dijadikan Allah menyelamatkan badan jasmani kita. Karena Adam itu bapak jasmani. Nabi kita Muhammad SAW menyelamatkan rohani kita. Karena Muhammad itu bapak rohani. Tuhan mengatakan dalam hadis qudsi, Abuha ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita banyak menuduh tubuh Muhammad kita, serupa kita? Sedangkan Tuhan mengatakan bukan serupa kita. Dia bapak sekalian ruh. Bukan bapak tubuh Adam. Nah, kemudian yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak agama kita. Jadi selamatlah jasmani kita, selamatlah rohani kita yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW karena dia bapaknya, dan selamatlah jiwa kita yang dipimpin oleh Ibrahim alaihissalam. Maka Allah mengakui kepada kita hambanya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulul silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masukkan diri kamu ke dalam Islam
secara menyeluruh. Inilah dia caranya. Nah, ini dia pelaksanaannya, memasukkan diri ke dalam Islam. Badan jasmani kita masukkan ke dalam Islam. Ruhani kita masukkan ke dalam Islam. Nah, dan jiwa kita masukkan ke dalam Islam. Baru menyeluruh. Nah, itu. Nah, jadi itulah keterangan singkat mengenai pelaksanaan baiatnya. Nanti sesudah baiat kita sambung keterangan lagi. Karena Allah menjanjikan 6 perkara yang akan diberikannya sesudah kita melaksanakan baiat, dari mulai agama sampai ibadah haji. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga untuk memberikan tiang agama. Nah, itu. Jadi Allah memberikan agamanya, Rasul memberikan tiangnya. Nah, jadi akan kita sambung nanti sedikit lagi mengenai soal tiang agama. Jadi ini kita laksanakan. Pak nanti sedikit ke depan. Nah, jadi sama ya. Harapan sedikit. Jadi saya nanti memimpin kata-katanya. Nanti kemudian kita bersambung sedikit mengenai Rasulullah yang akan memberikan tiang agama dengan sabdanya berbunyi as-salatu imanuddin. Salat itu tiang agama. Itu kata Rasul. Yang mana itu salat itu menjadi tiang agama? Salat itu menyatukan rukun Islam yang 5. Jadi satu rukun Islam yang 5 itu yang menjadi salat. Salat yang kita tegakkan 13 rukun itu sesudah kita takbir. Nah, Allahu Akbar. Kita sudah khusyuk itu menghadap kepada Ustaz Allah. Tidak ada nafsu. Ada nafsu. Diam. Nafsu itu. Nah, itu dikatakan puasa kata Allah. Nah, dimulai puasa. Sesudah puasa, datang ke Allah wa aqimis shalah wa atuz zakat. Tegakkan salat, keluarkan zakat. Zakat apa yang dikeluarkan di dalam salat? Zakat diri. Maka timbullah penyerahannya doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah Tuhan SWT. Tidak ada punya milik kan? Nah, ini yang dimaksud oleh Rasul mautu qabla an tamatu. Matikan dari kamu dahulu daripada mati kamu. Kamu tak punya diri lagi. Nah itu. Maka kembalilah kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu. Karena kita ini datang daripada Allah, kembali kepada Allah, maka diterima Allah. Menjadi minallah billah lillah. Daripada Allah kepada Allah, bagi Allah. Itu syarat. Allah cara itu yang menegakkan syarat, maka ditunjukkannya berdiri Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Rukuk Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sujud Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Duduk Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semata-mata yang menegakkan salat itu berdiri, rukuk, sujud dan duduk Allah yang Maha Besar. Tidak ada kita kan? Ada hadis kita sudah kembali kepada Allah. Nah, inilah zakat. Kemudian timbul haji. Haji? Apa itu haji? Menghadap kiblat. Nah, maka wajib kita salat itu menghadap kiblat. Mana kiblatnya kita hadap? Baitullah. Rumah Allah. Di mana rumah Allah itu? Nah, itu siapa yang bisa menghadap rumah Allah, maka hajilah dia. Kalau tak bisa menghadap rumah Allah, sekalipun ke Mekah tidak haji. Nah, itu. Karena bukan berdasarkan Mekah itu haji, berdasarkan dapat menghadap Baitullah. Nah, nanti akan kita buka. Nah, ini kita teruskan dua kalimat syahadat. Habis rukun Islam kan masih menjadi salat. Tapi 2 kalimat syahadat ini tak bisa kita bawa ke dalam salat. Tak bisa. Kenapa? Karena tidak ada di rukun 13. 2 kalimat syahadat tidak ada. Yang ada tahiyat. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kenapa maka tak bisa dibawa syahadat? Batal zakat kita tadi. Kalau kita membawa 2 kalimat syahadat,
Karena di syahadat ada asyhadu, adanya saksi aku, ada diri kita kembali menjadi saksi adanya Allah dan adanya Muhammad Rasulullah. Batal zakat kita tadi dan kita serahkan kepada zat Allah. Nah, karena kita tak punya diri lagi. Nah, itu maka tidak ada syahadat, yang ada tahayat. Tahayat ini apa? Nah, mana tahayat? Tahayat itu bukan pengakuan kita, itu pengakuan Muhammad dengan Tuhannya. Nah, karena salat itu Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj orang yang beriman. Nah, gitu. Nah, jadi syahadat itu orang kafir masuk Islam. Itu syahadat pengakuannya. Nah, masakan orang kafir masuk Islam pula salat? Nah, kan? Nah, sesudah Islam apa pengakuannya? Tahlil. Nah, kan udah berbeda. Tidak lagi syahadat, sudah tahlil dia ini. Pengakuan orang Islam sudah tahlil. Nah, begitu. Nah, tahlil hanya la ilaha illallah. Jadi syahadat kita saksikan dengan diri kita. Ini diri kita ini menjadi saksi adanya Allah dan adanya Muhammad Rasulullah. Maka kita menjadi Islam. Sesudah Islam baru kita bertahlil. Nah, jadi tahlil itu kita bergerak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu gerak? Gerak itu menyaksikan adanya Allah. Sesuai dengan sabda Rasul, la tahrakun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Nah, membuktikan adanya Allah. Nah, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu. Jadi nyata di situ gerak itu atas izin Allah. Kita berzikir. Nah, ini saksinya gerak menyaksikan adanya Allah. Kalau sudah kita berzikir, kita bertahlil. Ini tahayat. Ini orang yang beriman. Bukan Islam lagi, ini bukan. Usahakan masuk Islam. Islam pun tidak lagi. Udah iman. Nah, iman tidak lagi pakai syahadat. Iman tidak lagi pakai tahlil. Iman pakai tahayat. Tahayat ini menghadap Tuhannya. Nah, itu. Jadi Muhammad itu semasa dia menghadap Tuhannya, maka dia pun mengakulah Muhammad itu, mengakui adanya Tuhannya itu. Asyhadu an la ilaha illallah, kata Muhammad. Maka disahut oleh Tuhan, oleh Allah. Muhammad Rasulullah. Itu aku, kata Tuhan. Masakan kita perahu itu. Itu aku, kata. Aku. Muhammad itu adalah utusanku. Itulah Rasulku, kata Allah. Nah, jadi Muhammad mengakui adanya Tuhan dan Tuhan mengakui adanya Muhammad Rasulnya. Itu menjadi tahayat. Serupa dengan takbirnya Allahu Akbar, kan? Sama-sama hu. Allah itu hu itu akbar. Allah itu Muhammad. Allah itu hu itu Muhammad. Tapi itu nanti kita dalami. Tahulah kita siapa Allah siapa Muhammad itu kan? Nah, itu orang nanti isbat itu. Itu. Jadi ini untuk sementara itulah dulu. Nah, ini turun saksi. Nah, jadi kita bersyahadat, saksinya badan jasmani kita. Kita bertahlil, saksi kita gerak kita. Syahadat, ini saksi. Nah, ini menyaksikan kalimah Allah, di sini menyaksikan kalimah Hu, di sini kalimah Muhammad. Maka beginilah kita bertahiyat itu. Sampai kepada kalimahnya asyhadu an la ilaha illallah. Ini menyaksikan. Sampai ke sini kalimahnya Hu Muhammad Rasulullah. Menyatu antara Allah dengan Muhammad. Ini orang mati Islam. Itu. Jadi Muhammad itu iman mujmal, amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Kedua, amantu bi Rasul wa bima qala Rasul, artinya berhimpun dan bercerai. Berhimpun pada makna bercerai pada logat serupa dengan ini saksi. Di sini berhimpun, di sini bercerai. Jadi menunjukkan adanya Allah dan adanya Muhammad. Ini saksi. Ini dari tak ada orang bikin ini. Ini Allah yang bikinan ini. Itu menjadi saksi tahayat. Gitu. Jadi kenapa maka kita
bertahayat itu asyhadu an la ilaha illallah. Kita bilang begitu kenapa banyak? Kita angkat semua kan? Itu. Tapi di situ banyak menjadi hayalan. Saya berjumpa waktu di Tanah Suci Makkah di lantai 2 atau di Masjidil Haram itu saya tanya orang Iran. Gitu saya tengok itu Iran. Itu. Bangsa saya tanya. Tapi saya bahasa Indonesia banyak. Paham juga dia. Jadi dibahasakan bangsa dia saya paham juga. Luar biasa. Ini saya pikir. Jadi saya tinggal dia bertanya, asyhadu an la ilaha illallah. Kata dia kan, loh, kok mau putar sekarang? Nah gitu. Jadi saya tanya, Tuhan, kenapa maka Tuhan itu bersyahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Tuhan tak tahu. Kata dia kan, ini menunjuk adanya Tuhan itu semesta alam. Maka mau putar. Dia lah. Saya pikir. Sudah kalam 3 hari jumpa sama orang Irak. Saya tengok di bajunya orang Irak. Ada kaki lagi. Gitu. Itu di lantai 1. Jadi sambil menunggu waktu kan. Jadi saya intip waktu dia salat kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kata dia kan. Tak boleh begini. Ini terus. Jadi datang murid juga lah. Tanya juga. Lah. Bisa saya tanya. Boleh. Kata dia kan. Ayo kata dia lah. Boleh. Kata dia. Kenapa maka Tuhan dibuat bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah? Apa itu? Apa maksudnya? Tuhan nak tahu. Kata dia. Itu. Jadi Tuhan itu punya asma. Dia punya zikr Allah. Jadi kalau sudah kita katakan asyhadu an la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Ini kata dia membuktikan adanya Allah. Iya, ada juga alasannya saya pikirkan. Ada yang berputar ada alasan. Ada yang berdiri saja pun ada alasan. Jadi tidak bisa kita salah menyalahkan kita bisa memang. Memang itu sudah memang itulah kekayaan Allah tadi. Gitu. Yang namanya diterima Allah ya. Gitu. Cuma kita mau tahu begitu aja. Itu tidak pula. Aku juga kebenarannya kan. Itu. Nah, jadi itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimaksud oleh Rasulullah, salat menjadi tiang agama. Apa tujuan salat? Dan apa isi salat? Tujuan salat cuma 2, sembah dan sujud. Sembah itulah takbir atau ihram. Sujud itulah yang kita lakukan dari sujud. Takbir itu apa isinya? Kemana tujuannya? Dan sujud itu kemana? Tidak bisa bikin kita saja, tidak bisa dia. Berarti kita tidak mengikuti petunjuk Allah. Jadi kata Tuhan, coba lihat nanti di surat Taha nomor 16. Tuhan berkata, Innani anallah, kata Tuhan, sesungguhnya aku ini bernama Allah. Kan? Jadi Allah itu nama Tuhan, itu maka Asmaul Husna. Itu nama Allah itu, nama Tuhan itu Allah itu. Allah Rahman Rahim Ahad Wahid Mujud Jawad Wasid sampai Karim sampai Sabur 99 itu nama bagi diri Tuhan itu Allah. Itu. Jadi itu maka mengaku dia. Itu sesungguhnya aku ini bernama Allah. Kata diri Tuhan itu. Kemudian la ilaha illa ana. Kata dia kan tidak ada Tuhan yang lain hanya aku. Fa'bud ini sembah. Bagaimana menyembah Tuhan? Bagaimana menyembahnya? Arti sembah itu hadap aku. Bagaimana menghadap diri Tuhan itu? Ya aqimis salata li zikri. Tegakkan salat, ingat aku. Ingat itulah sembah. Ingat itulah hadap. Jadi apabila kita ingat kepada dunia, berarti kita menghadap dunia. Berarti kita penyembah dunia. Penyembah dunia kita orang mabuk. Itu maka kata Allah, jangan kamu dekati tanpa persyaratan itu jika kamu mabuk. Itu kata Allah, jangan kamu dekati tanpa persyaratan itu jika kamu mabuk.
bukan mabuk ganja, bukan mabuk minuman, tapi mabuk dunia. Berdiri ingat dunia, ruku ingat dunia, sujud ingat dunia, duduk ingat dunia, mabuk kepada dunia. Nah, jangan kamu dekati kata Allah. Karena kamu bukan menyembah aku, bukan aku Tuhan kamu, yang kamu sembah itulah Tuhanmu. Apa yang kamu sembah? Pekerjaan itulah Tuhanmu. Harta benda itulah Tuhanmu. Kulla syai'in khaliqun ila wajhah. Kata Tuhan, sesuatu itu rusak lagi binasa kecuali wajahnya dan zatnya yang tidak rusak, tidak binasa. Kembalikan ingatan kepada yang tidak rusak, tidak binasa. Sama lah kita. Nah itu, jadi ingatan itu kembalikan kepada wajahnya yang maha suci dan kepada zatnya yang maha suci itu yang hidup. Kesana ingatan. Jadi yang mana wajahnya? Itulah yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu jauh pun tempat penyerahan diri kita pertama. Nah yang kedua baru kepada zatnya yang hidup itu yang maha suci. Kesana ingatan itu. Nah jadi sebenarnya bukan kita yang mengingatnya, jangan salah. Ini banyak kali ini. Kita mengingat Tuhan sampai kapan pun tidak bisa mengingat Tuhan. Kalau tidak ada peningatan. Kita lah halala kuasa. Yang ingat itu adalah zatnya. Itulah zat Allah yang ingat itu. Itu maka jangan biarkan ke ladang, ke pekan kemana-mana. Jadi Tuhan itu tidak ada di diri kita salah. Kosong diri kita sama Tuhan. Pertahankan. Jangan keluar dari diri kita. Jadi tetap kita dengan Tuhan. Tetap kita dengan zatnya, tetap kita dengan wajahnya. Tetap kita beserta asmanya dan afalnya. Itulah di dalam syarat itu. Itu maksudnya. Jadi tetapkan ingatan kepada yang hidup dan kepada yang merasa. Nah itu, yang merasa itu sifatnya. Merasa bergerak, merasa berkehendak, merasa mengetahui, merasa mendengar, merasa melihat dan merasa berkata-kata. Nah itu sifatnya. Jadi yang hidup itu zatnya, itu nikmat. Nah itulah nikmat. Jadi itulah nikmat yang hidup. Kemudian yang merasakan itu rahmat. Jadi berpisahkah antara rahmat dengan nikmat? Jadi baru kita dalami nanti siapa itu nikmat, siapa itu rahmat. Nah, barulah tahu jumpa kita nanti. Jadi itu maka Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan ke wahai Muhammad hanya menjadi rahmat semesta alam. Jadi siapa menjadi rahmat juga? Muhammad kan? Nah, jumpa ke Muhammad. Berpisahkah dia dengan nikmat? Kalau tidak berjumpa rahmat, tidak akan berjumpa nikmat. Karena kita meluarti rahmat, baru berjumpa dengan nikmat. Ana minallah. Itu. Kata Muhammad itu. Wal mu'minin minni. Aku yang dari Allah itu. Sekian orang yang beriman dari aku. Banyak kita sesat. Semua kepada Allah, semua kepada Allah, semua kepada Allah, semua kepada Allah. Itulah dengar ini. Coba. Tuhan pun mengatakan, adamu ya Muhammad karena aku sekian alam keraman. Nah itu. Bukan karena aku kata Allah semesta alam. Karena kamu Muhammad. Kalau tidak kamu, tidak ada semesta alam. Nah, kenapa maka kita bekerja kepada Allah? Kepada Tuhan, kenapa? Lari dari Muhammad. Coba. Apa sesuatu kita kan? Kata-kata. Maka tidaklah berjumpa iman. Kalau tidak, kita dari Muhammad tidak jumpa iman. Nah gitu, itu sudah jelas saya katakan kan. Ada minallah wal mu'minin minni. Aku yang dari Allah, sekian orang beriman dari aku. Nah, macam mana itu juga? Nah, jadi inilah keterangan singkat dulu sementara mengenai soal salat ya. Itu takbir. Kemudian baru sujud. Nah, jadi sudah jelas takbir itu kalau bisa sepanjang salat itu tidak ada isinya, hanya sama-sama ingat, lain tidak ada. Nah, itu bukanlah kata kita. Jadi berarti kita penuh dalam zat Allah. Nah, itu semata-mata kita dihadap zat Allah. Nah, jadi ini yang maksud kafiat nomor 2 dalam kafiat Naqsyabandi itu menatapkan ingatan pada zat Allah yang maha. Nah, itulah kafiat nomor 2. Nah, jadi kemudian sujud
Sujud itu kemana? Sujud itu sudah ditentukan oleh Allah. Allah menerangkan di Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu kata Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada seluruh hambanya, manusia ataupun malaikat, sujud kepada Adam. Nah, macam mana? Kalau tak mau sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis. Ini orang yang sombong, kata Allah. Dia menjadi iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini pengikutnya. Orang yang takabur itu menjadi orang-orang kafir. Itu karena iblis, karena kafir disebabkan tidak sujud kepada Adam. Macam mana kita sudah sujud kepada Adam? Mana Adam itu? Maka Allah menerangkan kepada hambanya yang beriman. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, wahai malaikat, ambil segenggam tanah, aku menjadikan khalifah. Jadi Adam siapa? Tanah. Kan berjaga? Tanah pada tanah. Ini yang kita duduki. Kita duduki setiap hari, kita jalani setiap hari, dan kita pijak setiap hari, dan kita kuturi lagi setiap hari. Itu maka bisa kita sombong, karena kita di atas dia di bawah. Nampaknya kotor pula lagi. Jadi kita sombong, anggap kita sujud ke sana. Itu karena kita tidak tahu. Padahal siapa dia? Yang penuh dengan kotoran siang dan malam itu siapa? Itu ibu kita. Coba kita ingat ibu kita, coba macam mana di waktu kita mengasuh kita dari kecil. Ada panah kosong daripada dirak kita, kencing kita di badan dia. Tiap pagi dia mencuci. Ini juga pun dari siang. Asal dicurahkan ke sana, kotoran cucikannya habis. Udah kita curahkan lagi, kotoran ke sana, cucinya lagi habis. Kok kita jijik ke sana? Dia orang pancuci. Coba, dia adalah diri yang suci, zat yang suci. Coba. Itu sana. Coba kita sujud ke sana. Jadi siapalah dia? Itulah dia asal diri kita. Itulah Adam alaihi salam. Karena Adam itu dijadikan daripada tanah, maka dibentuklah seperti bentuk kita ini. Maka dia melahirkan anak cucunya, berkembang anak cucunya, dor tasalsul, jadi menjadikan sampai sekarang ini. Kemudian Adam itu dipulangkan oleh Allah sebagai contoh tauladan. Di mana dipulangkannya? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu kata Allah. Adam dijadikannya daripada tanah dan dipulangkannya ke tanah. Jadi tanah yang terhadapnya siapa? Inilah Adam itu yang tertelantang dari timur kepada utara selatan ini. Mengasuh anak cucunya siang dan malam, memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, dan memberikan keberkatan. Gaji semua. Coba, kenapa kita tidak sujud? Kenapa kita sombong diri? Jadi inilah ibu kita yang mencintai kita. Siang dan malam dia mencintai. Itu maka kita balaslah cintanya. Kita kasihkan diri yang mulia. Ini diri yang mulia. Diri yang mulia. Kita turunkanlah ke sana. Allah. Aduh. Ma'rifahnya. Tempat kita sujud ini adalah lautan air. Bumi yang berkembang ini seperti lautan air. Tubuh kita ini seperti segelas air. Di waktu sujud itu tercurah air yang segelas ke dalam lautan. Allah. Merasa air yang segelas itu masuk ke dalam lautan sampai ke dasar. Apa yang ada? Apa yang ada? Hanya dengan sendirinya. Di depan air, di belakang air, di kiri air, di kanan air, di bawah air, di atas air. Sama-sama air. Kita pun sudah jadi air. Jadi, ada lagi yang berkalahan? Tidak ada.
Ini yang dimaksud oleh Rasulullah suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang banyak dalam yang satu, pandang yang satu dalam yang banyak. Yang banyak dalam satu itu. Sesudah kita bangun, Allahu Akbar. Ada yang salah lagi di muka bumi ini. Kalau dari yang satu tadi ada yang banyak ini. Ada salah lagi, begitu. Tak ada yang salah. Hanya timbul sejuk mata hati dan kasih sayang bersama ini. Ini hakikat daripada sujud. Karena inilah ibu kita yang mencintai kita. Kita berasal daripada kandungan ibu, adalah kita di dunia ini. Kita kembali ke mana? Ke kandungan ibu. Ini ibu kita mengandung kita kekal selama-lamanya. Nah itu. Terus pasti kita sujud ke sana. Nah jadi inilah Adam salam. Itu. Jadi Adam siapa? Adam inilah Baitullah. Ah, bagaimana? Di mana rumah Allah? Ah, di Mekah dari mana? Ini Baitullah. Itu. Hadap kita coba. Kita ke mana coba? Berdiri kita di sana, menghadap ke sana. Ah, kan? Takbir ke sana, kemudian rukuk ke sana, sujud ke sana, duduk di sana. Ini Baitullah. Ini ke rumah Allah. Tujuan kita ke rumah Allah karena kita mau memandang wajah Allah yang laisakan syai'un dan untuk menghadap kepada Zatnya Maha Suci yang tidak keluar dari rumahnya ini. Sudah kita ke Baitullah. Nah, baru jumpa janji Allah yang ke-6 tadi akan dihajikan oleh Allah. Ini haji. Nah, Rasulullah sudah haji dihajikan Allah diri kita karena kita sudah berada di dalam Baitullah. Bukan lagi menghadap Baitullah, kita sudah berada di dalam Baitullah. Nah, kalau mau coba keluar, coba silakan. Coba, kemana? Coba cari bumi yang lain daripada bumi ini. Ada? Tak ada. Tak bisa keluar daripada Baitullah. Lengket kita jangan Baitullah ini. Kemana saja kita tetap di dalam Baitullah. Itu. Nah, jadi ini sudah kita berkekalan, sudah kita dalam Baitullah, hanya tinggal memandang wajah Allah yang laisakan syai'un wa sami'ul basir, yang tidak ada seumpamanya oleh tiap-tiap sesuatu jua pun dia yang amat mendengar dan dia amat melihat. Di mana wajah Allah itu? Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dan kemana hadap kamu di sana wajah Allah. Nah, baru kita menghadap kepada Zatnya yang Maha Suci. La maujudun illallah. Baru sampai perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk dalam salat. Nah itu, jadi salat ini jalan kita kembali kepada Allah. Benar salat kita, benar kembali kita. Tidak benar kita salat, tidak benar kembali kita. Nah itu. Jadi ini ada penyimpangan ada. Coba periksa. Kan ini dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini baru jalan ilmu ya. Sesudah ilmu nanti beramal. Sesudah amal baru ibadah. Itu baru sempurna perjalanan kita kepada Allah. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Semuanya mendapatkan jalan yang lurus kepada Allah. Nah, baik di ilmu kita dan diri kita. Ya, diri ini itu ilmu ini. Nah, baru amal kita. Nah, baru ibadah kita. Jadi tidak ada yang tersimpang, tidak ada yang tersesat. Baik amal kita, ilmu kita, diri kita, dan ibadah kita. Jadi, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya, memerintahkan hambanya untuk menyerahkan diri kepadanya. Nah, itu. Maka benarlah janji Allah, dia akan memberikan perlindungan, dia akan memberikan petunjuk, ilmu, dan akan memberikan keridhaan. Ini yang pertama. Nah, barangkali ini perlu kita padakan keterangan pada malam hari yang berbahagia ini. Kemudian besok